Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat hubungan arus pendek listrik, 3 rumah di Kabupaten Bulukumba terbakar. Seorang pria di Makassar mengamuk dan memukul 2 warga yang melintas di depannya tanpa alasan yang jelas. Berbeda dengan biasanya, kali ini sosialisasi pilkada dilakukan melalui event lari, yaitu Pilkadaran 2024. Diduga akibat hubungan arus pendek listrik, 3 rumah di Kabupaten Bulukumba terbakar. Api cepat membesar karena 3 unit yang terbakar adalah rumah panggung yang terbuat dari kayu. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan 3 unit rumah panggung di Kelurahan Tanah Jaya, Kabupaten Bulukumba Minggu malam. Kebakaran dengan cepat meluas karena sebagian besar rumah berbahan kayu. Warga panik berlarian di sekitar lokasi kebakaran karena khawatir api merembet ke rumah mereka. Meski dalam kondisi panik, sejumlah warga dengan berani menembus api, berusaha menyelamatkan bendera merah putih. Jiwa patriotis yang nyata menyelamatkan bendera merah putih agar tidak terbakar bersama rumah panggung yang perlahan dilumat si jago merah. Api akhirnya berhasil dijinakan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Bulukumba tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Terjadi kebakaran rumah panggung sebanyak 3 unit. Jumlah korban jiwa sampai hari ini dilaporkan tidak ada, dan kerugian yang terjadi akibat kebakaran ini ditaksir sekitar 300 juta rupiah. Adapun jumlah armada yang sempat kami terjunkan pada malam hari ini itu berjumlah 3 unit. Peristiwa itu masih dalam penyelidikan polisi. Dugaan sementara, api berasal dari hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah yang terbakar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Masih tentang berita kebakaran, ruang rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Lakipada, Kabupaten Tanah Toraja diduga dibakar pasien dengan gangguan jiwa. Peristiwa ini membuat sejumlah penjaga pasien dan perawat panik. Kobaran api dan kepulan asap memenuhi ruangan flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada, Kabupaten Tanah Toraja. Ruangan ini adalah ruang rawat inap pasien dengan gangguan jiwa. Kebakaran pada Jumat petang membuat penjaga pasien maupun perawat yang panik berhamburan keluar ruangan. Sementara beberapa petugas lainnya berusaha memadamkan api dengan tabung pemadam kebakaran. Beruntung dengan cepat api bisa dipadamkan. Seorang pasien ODGJ yang sedang menjalani perawatan diduga sebagai penyebab kebakaran. Kini pasien tersebut harus mendapat perawatan intensif di unit gawat darurat karena mengalami luka bakar. Di dalam ruangan aku tidur. Oh, bersama di dalam? Iya, bersama, baru tak kunci di ruangan. Jadi pas api menyala baru kita suster datang bawa kunci. Jadi kita bacakan semua. Laki-laki dua-dua di sini. Baru paling aktif yang di sebelah sini yang nama Yusuf ini. Telanjang lagi tadi. Panjang. ada tidak yang terbakar atau bagaimana? Iya, Si Usu yang terbakar, dia yang terbakar di dalam. ini yang merokok ini. Yang membakar dirinya, dia yang terbakar. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat api yang berasal dari rokok salah seorang pasien dengan gangguan jiwa. Akibat kebakaran ini, bagian plafon rumah sakit jebol, kasur dan pakaian para pasien juga ikut terbakar. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja. Tanpa alasan yang jelas, seorang pria di Makassar mengamuk dan memukul 2 warga yang melintas di depannya. Diduga pelaku hilang kesadaran usai menggunakan tembakau sintetis.
Pemuda ini terus meronta-ronta dan menolak diamankan oleh warga di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kota Makassar. Sebelumnya pada Minggu malam, pria itu mengamuk di sebuah rumah sehingga penghuni rumah ketakutan. Tak hanya itu, 2 warga yang melintas di lokasi kejadian dipukuli pemuda tersebut tanpa alasan yang jelas. Akibatnya sejumlah warga yang kesal melihat hal itu lalu beramai-ramai mengepungnya dan menghajar pemuda itu agar dapat dilumpuhkan. Polisi dari Polsek Panakukang, Kota Makassar yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku di tengah kerumunan warga. Petugas sempat dibuat kewalahan oleh pemuda tersebut lantaran tak henti-hentinya mengamuk hingga warga di lokasi kesal dan kembali menghajar pemuda itu. Dia ngamuk dia, jadi dulu cerita sama orang, sama temanku tadi, dia lari. Habis itu dia pukul saya, jadi saya mau pukul, dia lompat di situ kanan. Ada berapa orang dia pukul tadi? Banyak katanya? Saya dulu pertama, Pak. Ya di situ keluar orang warga situ, gara-gara pas diangkat itu membakar ikannya orang. Nah di situ dikepung. Kepung terus diamuk sama warga begitu? Sampai di apa itu kantor namanya? Iya, Pajar. Pajar, dalam begitu di situ dikasih tidur sama orang situ, jadi saya tanya itu dan dia pukul juga saya. Diduga pemuda bernama Yusron, 24 tahun warga Jalan Pampang ini telah mengonsumsi tembakau sintetis hingga dirinya hilang kesadaran dan berhalusinasi. Dalam keadaan tangan terborgol, polisi membawa pemuda itu ke Mapolsek Panakukang, Kota Makassar guna menjalani pemeriksaan. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Kasus anak tewas dengan sejumlah luka lebam di puskesmas di Kabupaten Pangkep hingga saat ini masih menjadi misteri. Sejumlah saksi sudah diperiksa, namun teman korban yang mengantar ke puskesmas keberadaannya masih belum diketahui. Kasus kematian remaja berusia 13 tahun yang babak belur saat dibawa rekannya ke puskesmas Labakang Pangkep beberapa waktu lalu masih menjadi misteri. Hingga kini polisi telah memeriksa 8 orang saksi, termasuk kerabat, orang tua, hingga pedagang yang melayani belanjaan korban. Polisi juga masih berupaya mengungkap keberadaan rekan korban yang terekam CCTV membawa korban ke puskesmas. Dari hasil penyelidikan sementara, korban diketahui telah pergi dari rumahnya sejak 3 Agustus lalu. Pihak keluarga juga baru mengetahui korban tewas setelah polisi mendatangi rumah orang tua korban. Menurut orang tuanya bahwa memang itu adalah temannya yang sering menjemput dia di rumah. Ya, waktu terakhir menurut ibunya masih dalam keadaan sehat. Jadi sejak berteman dengan temannya itu yang sering menjemput, ada perubahan sikap dari korban. Ya, sudah ada petunjuk tapi belum bisa dipastikan apakah betul dia yang mengantar atau bukan, tapi sudah ada petunjuk. Sebelumnya pada 11 Agustus lalu, petugas jaga puskesmas Labakang dikejutkan dengan kedatangan seorang remaja yang membawa korban untuk mendapatkan bantuan medis. Namun naas nyawa korban tak tertolong akibat sejumlah luka serius di kepala dan luka lebam di bagian wajahnya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep.